Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Alia Wardani. Hari ini kita membahas mengenai jurnal khusus. Selanjutnya ada karakteristik dari setiap jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan atau JJ, yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang secara kredit. Kemudian jurnal pembelian atau JB, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang secara kredit ataupun pembelian apa saja pembelian perlengkapan jika secara kredit pun masuk ke jurnal pembelian. Kemudian jurnal penerimaan kas atau JKM, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Kemudian jurnal pengeluaran kas atau JKK. Jurnal kas keluar digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang terakhir jurnal umum atau JU, digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas. Misalnya seperti kegiatan retur pembelian yang secara kredit ataupun retur penjualan yang secara kredit. Ini adalah transaksi toko sembako Rakajaya bulan Januari 2021 yang akan kita buat jurnal khususnya. Saya mulai dari jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 1, Tua Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta. Ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Kas pertama di debit 10 juta dan dikredit masuk ke dalam serba-serbi. Transaksi pada tanggal 11 dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta. Ini juga masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Karena pembayaran dilakukan secara langsung dengan uang tunai, maka kas perusahaan bertambah dengan mendebit kas dan mengkredit penjualan. Tanggal 19 diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Ini juga masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Artinya, bila pembeli melunasi dalam waktu 10 hari akan mendapatkan potongan 3%. Kemudian pada tanggal 19 Januari, toko idola melakukan pembayaran dalam periode diskon, sehingga mendapat potongan sebesar 3% dari 2.800.000, yaitu 84.000. Maka kas yang diterima perusahaan sebesar 2.716.000 dan dicatat dalam jurnal penerimaan kas dengan potongan penjualan 84.000. Tanggal 22 diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Piutang dikurang dengan retur penjualan. Hasilnya 3.500.000 itu masuk ke dalam piutang dagang kredit. Lalu potongan penjualannya 3% dikali dengan 3.500.000. Hasilnya 105 itu masuk ke dalam potongan penjualan debit. Sehingga uang kas yang diperoleh adalah 3.395.000. Tanggal 23 diterima uang tunai untuk membayar pelunasan tanggal 18 Januari. Potongan penjualannya 2% dikali 3.400.000. Hasilnya 68.000. Sehingga uang kas yang diperoleh adalah 3.400.000 dikurang dengan 68.000, hasilnya 3.332.000 rupiah. Tanggal 29 dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kas pertama didebit 1.700.000 dan dikredit 1.700.000 di penjualan. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Transaksi pada tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Karena kas keluar, transaksi ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebit beban sewa dan mengkredit kas sebesar 1.200.000. Tanggal 3 dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Karena kas mengalami pengurangan, transaksi ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun peralatan kantor dan mengkredit kas sebesar 500.000. Tanggal 9 dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Karena merupakan pembelian kredit, maka dicatat dalam jurnal pembelian dengan mendebit akun peralatan kantor sebesar 1.500.000 dan mengkredit utang dagang sebesar 1.500.000. Pada tanggal 7 diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan per 30. Karena pembelian dilakukan secara kredit, maka dicatat dalam jurnal pembelian dengan mendebit pembelian atau persediaan barang dagang sebesar 3.200.000
dan mengkredit utang dagang sebesar 3.200.000. Masuk ke dalam jurnal penjualan. Pada tanggal 10, dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Karena penjualan dilakukan secara kredit, maka dicatat pada jurnal penjualan dengan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan sebesar 2.800.000. Selanjutnya masuk ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 9, dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Karena terjadi pengembalian barang pembelian, maka transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun utang dagang sebesar 1 juta dan mengkredit akun retur pembelian sebesar 1 juta. Pada transaksi tanggal 16, diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari seharga 200.000. Karena terjadi pengembalian barang oleh pelanggan, maka transaksi dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun retur penjualan sebesar 200.000 dan mengkredit akun piutang dagang sebesar 200.000. Lalu selanjutnya ada bukti transaksi. Yang pertama ada faktur atau nota, kedua kuitasi, ketiga cek dan giro, dan keempat slip setoran bank.